Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metode baru yang akan dilakukan mereka beberapa satu pelajaran kita dan siswa yang akan selain itu ya mau memperkenalkan dulu absen digital dari kelas 6. Kenapa saya tidak terdengar absen setiap pagi? Kan adalah ada tenaga menggunakan absen digital ini. Kenapa seperti itu? Karena untuk kebiasaan digital sejak dini. Dikarenakan yang sekarang sudah serba kartu ya. Sebelum ke materi ada sedikit briefing tentang kita. Semuanya mohon fokus ke depan. Mohon tidak ada suara selain yang ada di depan ya, karena melihat konsentrasi kita semua dalam materi yang saya sampaikan. Dijawab dalam hati aja. Berapa kali punya lonceng yang terdengar di mulai sekarang sampai akhir? Mohon fokus hitung sambil menjawab pertanyaan yang ada di layar sambil mengingat-ingatnya.
Berapa suaranya? 15. 15 ya. Ini kota apa ini? Sukabumi. Berapa? 14. 14 ya. Kalau ada pengalian, dahulukan dulu pengalian. Yang kedua 10 tambah 14. Ada berapa? 3, 4, 5. 1 gajah, 2 kedai, 3 anjing, 4 kucing, 5 6 nyamuk, 7 lumba. 8 ikan, 9 Namanya apa? lumba-lumba, 10 Buaya. ada 10 ya, 11 ular. Ada yang menang juga ya? Oh. Berapa jumlah wajahnya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 Oh, ya. Diam. Ini adalah jawabannya adalah 5,5. Itu sekedar speaking saja. Kita masuk ke materi. Kita menerapkan kegiatan sebagai implementasi terbaik. Latar belakang, sebenarnya kita mengenai Coba. intinya sekolah adalah tempat peradaban ya, peradaban yang membentuk kita antara musim lalu menjadi manusia-manusia yang berhasil di luar sana. Artinya segala apapun peraturan dan segala macam yang harus berbudaya positif, mulai dari tingkah laku kita sendiri, kemudian lingkungannya dan sebagainya harus membuat mereka jadi contoh dalam sekolah. Jangan sampai yang dikatakan berbeda-beda sekolah ya, pasti setiap sekolah politiknya pasti berbeda-beda karena kan peradabannya itu pasti berbeda-beda. Makanya di hukum mereka ada yang namanya budaya positif ya, suatu kebiasaan harus berbagai aspek kebiasaan juga maksudnya hal yang positif bagi mereka, baik yang bermanfaat bagi dirinya atau sesama manusia. Makanya ada yang namanya studi. Budaya positif ini adalah sebuah kebiasaan yang berdasar dari atau kelompok menuju ke arah kebaikan untuk dirinya ataupun sesama. Barang siapa yang melanggar aturan atau budaya yang kita buat, berarti akan terkena hukuman atau konsekuensi. Bedanya hukuman atau konsekuensi apa? Bedanya hukuman sama konsekuensi. Setelah itu, saat melakukan apa? Salahnya pernah terkena konsekuensi. Mungkin pernah cuma dalam bahasa ini. Sekarang kita bedakan mana hukuman mana konsekuensi. Berdasarkan
tadi yang saya pelajari dari budaya positif, keduanya pun tidak baik. Tetapi di beberapa kondisi kita bisa menggunakan ini sebagai dalam meluruskan kembali supaya masyarakat kita. Sekarang ada siapkan kartusnya. Beda di lumut, beda di ranok. Anu enaknya cara menjawabnya mungkin kalau kita sudah tahu ya untuk saya A, B, C, D nya untuk menjawab A berarti hanya harus di atas, menjawab B, B nya di atas, C nya ya dengan putar-putar aja di depan. Jadi juga bisa dipraktikkan oleh Bapak Ibu di kelas yang mungkin ulangan biar hemat kertas. Periksa tidak harus mengandalkan waktu, kan harus periksa. Soal pun sudah tersedia beribu soal di aplikasi. Soal yang sekarang tentang hubungan atau konsekuensi. Jadi bedanya mungkin sama biasa saja. Dan ya, tentang lain, Bapak Ibu menjawab soal yang ada di depan, termasuk kita juga menjawab. Soal nomor 1, mencatat bagus sekali di dalam buku kalimat saya tidak akan berangkat tadi karena terlambat akan sekolah. Konsekuensi atau hukuman. Jadi beda aja. Nah, atau B nggak ada C-nya. Kan kelihatan jawab sendiri. Nah, sekarang boleh kita lihat yang benar dan yang lain. Yang benar adalah A, konsekuensi yang benar. Selain kita presentasi juga kemudian masalahnya kita baca dulu sesuai dengan yang betul dulu anak mesti minta
pemindahan. Beda dengan konsekuensi pasti ada sangkut paut dengan apa yang dilanggar. Gimana konsekuensi ujuk-ujuk tindakan ya. Misalkan kita kesalahan apa hubungannya dengan ini. Sama jadi namanya lah dan. Jawabannya adalah BO semuanya betul. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang sudah menjawab langsung dibalik aja ya supaya sudah merah tadi menjawab. Atau itu langsung sikap sendiri. Itu kecil, bisa di kacamata om. Memasukkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kemarin kayak konsekuensi. Konsekuensi adalah tidak semangat juga. Ada yang salah 7 orang. Mau dicek. Yani Muhammad Pokoknya konsekuensi kenapa konsekuensi kita harus konsekuen dari apa yang kita lakukan. Kemudian kita untuk push up 15 kali kita menggunakan masker ke sekolah. Hubungan besar sama masker. Sekarang tuh suruh. Jadi di dalam ya, ini ada push up, di sini ada masker. Ya. Yang jelas jawabannya adalah B. Mengganti kertas tugas teman yang telah sore-sore. Ini juga sering. Masuk? Oke, gas. Bu Windy, Pakai curug kan kuning. medannya juga ya Pak. Yang salah satu orang. Siapa yang salah? Meja ya salah. Meja jadi itu ada hubungannya adalah. Sementara skor ranking satunya Bu Dewi. Bu Dewi, Bintang, Bukana, Lulu, Bu Windy ya. Bertemu di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Setelah itu, semakin kesini semakin tidak ada yang salah ya. Muhammad. Ini adalah A. Paham ya apa itu hukuman, apa itu? Bisa aja lah. Ada 15 hal baru 7 hal. Murid kita terbelajang tapi sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Aisyah. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah A ya.
Dibaca kan ya, Sob? 2, ayatnya nomor 8, membersihkan tumpahan air di minyak tulis warna senggol pada gelas air. Langsung lah. Oke, langsung. Mama, Itu mama kalangan panjang pun kurang mas. jantung. Oh, ini adalah konsekuensi. Nomor 9, kita batasi saja sampai 10 menit. Perjalanan 10 menit dan istirahat untuk perjalanan tugas. Ini Pak, oh, sini. Ku atas. Yang mana nih? Oh, Menilai kelima dan kelima. Jawabannya adalah konsekuensi. Ya. berarti tanpa deh Pak. Nomor terakhir ya, sampai ya. Duduk di bangku di lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh tiket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ada jawabannya tidak? Kalau misalnya mau ganti jawaban bisa ya, misalkan sekali lagi mau ganti boleh. Nah, ini soal terakhir ya, kita lihat selanjutnya. Jawabannya adalah jelas hukum sanksi ya. Jadi lari menuju lapangan basket. Jawabannya adalah B. Lari menuju lapangan basket 2 kali tanpa masalah masuk pelajaran PJOK. Ada hubungannya dengan lari. Konsekuensi. Salah, dia maju. Tapi yang betul ya. Bapak Ibu guru yang tahu bukanan juga. Saya ini nggak nyawa orang. Sementara di foto bagian dulu kita lihat perolehan skornya. Nilainya Nur Rahmah sama Kaisa. Ya, itu kembali. Mungkin pelajaran dari ini bisa Bapak Ibu gunakan di kelas ya. Kita harus mulai fokus ya. Karena matematika tidak bisa difokus, bisa juga soal tulis ya. Sudah dilakukan. Nah itu, nah sekarang kembali ke pokok bahasan. Kembali ke pokok bahasan yang kita katakan bukan menilai krisis atau cara menjawabnya, tapi kita harus bisa menggunakan penangguhan karena konsekuensi. Barangkali mau siapa yang mau menyampaikan
perbedaan semua sama klasifikasi dari beberapa kasus yang tadi disampaikan. Dari situ tadi apa bedanya? Bedanya saja. Bedanya hukuman sama klasifikasi. Tadi sudah merasa benar saat penjelasan tadi. Terima Hukuman ada sebab, pasti ada akibat, pasti ada sebab. Kemudian kalau konsekuensi pekerjaan kita harus dipertanggungjawabkan. Kalau hukuman itu ada sebab dan akibat, tapi tidak ada perencanaan ya. Artinya sebabnya sebenarnya tidak jelas apapun itu, tapi akibatnya tergantung dari mood si guru itu. Misalkan ingin melarikan siswa, ingin apa hebat. Sudah beda dengan konsekuensi. Ada apa tadi? Tanggung jawab. Artinya ada feedback ya dari hukuman yang kita buat itu pada siswanya. Ya, siswa pernah dihukum. Bagaimana perasaan ketika dihukum? Biasa Cuma perasaan. Hukuman adalah dikasih dia. Bukan pernah jerat lawan sama berah kaca. Hukuman atau konsekuensi? Sangat bukan tidak jerat sebut. Soal saya konsekuensi ya mungkin bukan kalau tujuannya supaya tulis kalian lebih rapi ya. Berarti ada feedbacknya lah. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman ya setelah yang didapat sampai merah, malu, dan seterusnya. Saya punya hukuman. Masuk ke yang berikutnya. Nah, tadi kita sudah mengenal apa hukuman positif. Sekarang kita kaitkan dengan disiplin positif. Kita belajar bersama. Disiplin positif merupakan dalam melakukan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam artinya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Artinya, ketika disiplin positif sudah ada di sekolah, harus tidak ada yang namanya rasa keberatan dari siswa. Yang sampai siswa itu akan hal positif buang sampah, bukan buang sampah. Jangan sampai merasa tertekan. Kalau misalkan masih merasa tertekan karena hukuman atau konsekuensi, itu masih belum ada yang disiplin positif. Karena belum masuk pada prinsip tersebut, belum masuk tujuannya. Bagaimana caranya kita selalu jadi mungkin melatih siswa dan padanya keberatan atau siar dihukum. Apapun itu misalnya lewat media yang sampai siar dihukum harus ada yang kesadaran tadi. Kedua, dalam penerapannya kemudian diajarkan untuk memahami konsekuensi dari mereka. Artinya setiap ada kesalahan atau hal buruk yang dia lakukan harus tahu sendiri konsekuensinya apa. Misalkan buang sampah sembarangan, mungkin takut karena hukuman, maksud takut banjir, banyak penyakit, dan banyak apa. Soalnya kita mulai simpulkan, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menunjukkan kesadaran. Kita akan bawahi harus sadar sendiri, itu baru disiplin positif. Kalau misalkan siswa masih takut karena hukuman, misalkan tinggal jawab, mungkin itu dampaknya hanya sebentar. Misalkan siswa melakukan kesalahan, kita kasih konsekuensi, kita kasih hukuman. Tapi dampaknya hanya beberapa hari saja, dari pertama pasti dibeli. Nanti di akhir akan ada solusi untuk hal ini, yang namanya restitusi. Karena yang hukuman atau restitusi masih dipandang kurang baik. Nah, keyakinan kelas. Meskipun ini hampir sama dengan peraturan tertib, tapi ini beda. Hanya beberapa kalimat, tapi ini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Berbeda dengan tata tertib yang kita buat. Misalkan kalau aturan hanya dibuat oleh satu pihak,
dilakukan oleh wali kelas, buat bla 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 bla. Tidak tentu siswa itu menerima semuanya. Ada juga yang keberatan atau kepala dinas membuat aturan untuk menulis tentang tempel di sekolah atau di kelas. Itu pun berat efektif. Makanya di kurikulum Merdeka ada yang namanya keyakinan kelas. Mari kita buat keyakinan kelas. Kalau itu keyakinan yang lain. Karena untuk prinsip Bapak Ibu guru aja kita praktekkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Sambil membagi itu, kita bagikan ya kita dulu. Bapak Ibu guru sambil bagi-bagi. Buat dua saja. Satu lah sebenarnya. Buat satu aja keyakinan kelas hal-hal yang positif, ya Mas. Hal-hal yang positif di kelas untuk mendukung kelas. Ya, udah semua. Apa aja, misalnya jangan buang sama sembarangan. Iji weh, ya. Nah, sambil Bapak Ibu menulis, sambil lihat apa yang kita bicarakan ya, siswa bisa ada dengan saya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, kelas. Kita akan praktekkan di jangan ngambil sambil belajar cemas. Itu yang terdapat kedua membuat kalimat positif, artinya jangan ada kata jangan, ada kata perubahan, ya, tapi itu namanya sama. Misalkan yang pertama, selama belajar boleh ke belakang saja begitu, namanya apa? Jadi kalimat positif. Selama belajar boleh ke belakang. Kalau yang ini buat fokus jadi kita buat mana lebih luas bahkan fokus keluar tidak fokus lebih
belajar jangan sambil ngemil. Nah ini kan masih langsung pada ini, jadi nggak usah diusahakan. Masih pesan pada fokus, kalau sudah sambil ngemil, otomatis fokusnya akan berkurang. Yang ini jangan makan di dalam kelas. Ini masih saja ya. Buang sampah pada tempatnya. Nah ini harus. Jadi menjaga buat lebih menekankan disiplin dan kesopanan. Misalnya menerapkan keyakinan tidak ikut berbicara pada saat buka. Ini masih masuk intinya. Jangan lupa memastikan kelas dalam hitam. Ini masuk pada jaga kebersihan. Jangan mencampur. Apa ini? Ngomong karena bisa panggilnya hanya dibalik ke belajar itu ya. saya pensiun beneran Jangan saya lupa. di perenan Jadi kita dapat dari kesepakatan kelas. Fokus dalam belajar, menjaga kebersihan, menerapkan disiplin dan kesopanan, jujur dan dalam belajar. Kami tahap kedua, jadi menampung kemudian memikirkan dan membuat kalimat positif. Sekarang tahapan ketiga, kita masukkan kata beberapa kata kebijakan, kebajikan. Apa itu kata kebajikan? Suatu kata yang bersifat universal dan diakui kebaikannya. Misalkan jujur, kemanapun kita pergi, jujur itu pasti hal yang baik ya. Berlaku itu negara. Ini contohnya jujur, apalagi sempat, asli, sipil, kata-kata yang pasti dianggap baik oleh seluruh dunia. Yang pertama, fokus dalam belajar. Kira-kira kata kebajikannya apa? Disiplin ya. Yang kedua, menjaga kebersihan. Kebersihan. Nah, menerapkan disiplin. Dan bisa menghargai orang tua. Jujur. Jujur ya. Itu. Dan ya, tahapan berikutnya, kalau tahapan berikutnya di pasti kita membuat kurva Y. Ini sebagai contoh saja ya. Kita ambil saja mau yang mana dari ini. Harusnya masih semuanya, cuma sekarang mah yang ini dibantukan satu fokus dalam belajar. Ya. Kita buat kurva ininya. Yang pertama tertengah terlihat oh ya, kita dengar melihat perilaku. Saya akan nomor satu. Sesuatu yang benar dari fokus dalam belajar misalkan apa? Atau misalkan kata-kata yang sering digunakan oleh guru, oleh siswa. Ya, jangan itu. Apalagi? Perhatikan. Dengarkan. Bukan
ngobrol. Ya, ngobrol dan sebagainya ya. Yang kedua misalkan, nah ini lebih ke perilaku siswanya. Dan siswa mengerjakan tugas dengan baik. Kita mengerjakan dengan jujur. Kenapa harus dibuat ini? Kalau misalkan ada satu saja yang tidak bisa diisi, misalkan kendaraannya tidak ada, tapi itu gagal dimasukkan dalam keyakinan sholat. Kayak nama saya baik, tapi dia kasih arahan. Maksudnya, semoga bisa dipraktekkan dan dijadikan ada yang mau refleksi dulu dari kegiatan ini. Refleksinya akan bahasanya skip saja dulu. Keyakinan kelas sudah tadi ya. Jadi keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang perangkatnya bisa kita buat dari media, kantor, kandung, politik. Disepakati bersama oleh guru dan siswa. Jadi jangan sampai guru yang membuat, tapi harus siswa. Karena kalau misalkan guru yang membuat, pasti ada beberapa. Nah, perhatian kepada para siswa dari kegiatan yang kami raih tadi, membuat keyakinan kelas, apalagi menciptakan budaya positif, tadi ada hukuman, ada konsekuensi, semata-mata untuk menciptakan kalian menjadi siswa yang mempunyai profil ini. Satu, bagaimana merupakan aturan yang bisa dalam kuliah. Yang kedua, berpemikiran global. Tiga, mandiri. Jadi setiap siswa ketika lulus dari sekolah ini diharapkan mampu dan memiliki sikap ini ya dengan kami. Misalkan bagaimana dakwah kita bisa laksanakan apa sebenarnya ibadah dengan baik ya, sholat waktu dan cinta Al-Quran dengan baik dan sebagainya. Berkebinekaan global, contohnya akan meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi kan kepada negara, mengikuti upacara dengan baik ya, menghafal undang-undang dasar, tahu Pancasila dan butir-butirnya, gotong royong, contohnya tiket ya, tiket kebersihan, mandiri, misalkan dalam pengerjaan tugas jujur tanpa dan sampai bisa. Nah ini kita sebagai zaman sekarang harus mengalah kritis ini sama tulis karena contohnya ketika kalian menerima beberapa informasi dari media sosial rata-rata share saja tanpa tahu apa isinya, makanya banyak hoax ya. Kreatif ya, kreatif kita sudah usah banyak teman kreatif terima kasih. Maaf, siswa siap untuk mengerjakan ini semua, menjadi ini semua. Iya nih, dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang sudah dimiliki yang mana saja. Ya, sudah kenal. Ya, berarti puasa. Ini kalau Pancasila nah udah mandiri kalau menteri juga sudah jujur ternyata kita lagi ya jangan terlalu sekali nanti kita menyaring dulu informasi yang ada.
Berarti kekurangan. Bapak yakin semuanya sudah memilikinya. Yang harus dilakukan hanya menebalkannya saja, ya. Dihubung dengan beberapa konsekuensi dari masing-masing. Nah, sekarang muncul yang baru Bapak Ibu. Tadi hukuman sudah ya, konsekuensi sudah. Ada yang baru ya, restitusi. Apa itu restitusi? Kita hukuman sama restitusi. Kalau restitusi adalah proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya kita tidak menjudge, kita tidak menyuruh, tapi siswa sadar sendiri apa yang sudah dilakukan. Nah, jadi gini. Kenapa ini dipandang kurang baik ya, hukuman sama konsekuensi? Karena efeknya itu pendek. Misalkan siswa yang berperilaku negatif kita hukum, iya, tapi tidak lakunya. Cuma beberapa kemudian pasti bukan lagi. Tidak apa-apa hukuman tidak balik. Beda dengan restitusi, nanti kita akan lagi. Lanjutnya Bapak Ibu, kembali lagi yang tadi. Kenapa hukuman sama konsekuensi itu kurang baik? Karena setiap siswa itu kan punya latar belakang yang berbeda setiap harinya. Dan berkaitan dengan ini 5 kebutuhan dasar. Pertama hidup, misalkan anak sekolah, mencuri di kelas. Kita hukum, kita supaya yang malu dan sebagainya. Kita tidak tahu apa latar belakangnya, pasti maksudnya sudah masuk ke ekonomi, keluarganya, bagaimana. Lain, misalkan kasih sayang. Biasanya siswa misalkan dirinya nilai 100, 80, tapi satu hari darinya nilai 60 seperti ini, kita tidak hukumnya saja karena berhukum. Ya, asal tidak sampai asal keluarga. Penguasaan. Nah, supaya banyak di antara kalian siswa bukan mengejek yang besar, bukan mengejek yang kecil. Nah, ini juga bagian dari kehidupan manusia dan belajar ya. Yang nilainya 30 diejek, dan nilainya 90. Wajar, kita jangan harus menghukumnya karena itu bukan kesempatan ya. Kebebasan, salah satu kebebasan bisa ditambahkan ketika mengerjakan tugas dengan siswa yang ingin tugas balik kemana, yang penting yang lain kesenangan ya. Kesenangan, bermain, humor, antusias. Misalkan kita dalam mengajar di kelas sambil bercanda-canda ya. Untuk dasar antusias ya. Jangan sampai siswa yang ketawa sedikit wajar ya. Tapi siswa yang melewatkan ketika ada sesuatu yang lucu ya sepertinya aja bisa ya. Ya. Banyak itu satu kebutuhan tapi sudah ada saja. Nah, ini 52 tahun guru di sekolah. Mungkin siswa yang pernah mengalami atau merasakan oleh satu guru misalkan, bisa saja dia sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pembuat sekolah dan sebagai manajer. Mungkin siswa pernah melihat kan saya bapak aja. Mungkin hari Senin kelihatannya sebagai teman sedang sumringah sedang tapi pas satu misalkan kamu-kamu lain menghukum setelah lupa aja ya guru-guru kata manusia cuma yang terbaik buat bapak ibu dan namanya manajer paling baik ini manajer kasus misalnya kasus
dia sebagai penghukum harus yang menyuruh siswa hormat yang kira 3 jam. Bila dia sebagai teman, pasti dia mengatakan pada kalian, ayolah bantu bapak ibu ikuti aturan sekolah. Sudah terlambat, baik-baik jangan berlalu ya. Baik ikut imam. Tapi bila sebagai pemantau, kamu telah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Dalam pelajaran kamu hanya yang tersebut. Yang lainnya untuk perantau, tugas guru hanya mengingatkan saja tindakan membuat rasa bersalah. Artinya si guru pasti memberikan kata-kata. Berapa kali bapak ibu memberitahu kamu telah mengerjakan bapak ibu. Termasuk siswa merasa bersalah. Nah yang paling baik adalah yang bagian manajer. Pasti dia akan katakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Dengan demikian, siswa tidak tertekan dengan apa yang dia kesalahan dia ya, tapi dia bisa memperbaikinya dengan niat sekali dalam jiwanya. Saya berteruskan ya. Jadi yang terakhir yang paling pokoknya segitiga resolusi merupakan sebuah gagasan baru di dunia pendidikan dan diputuskan oleh seseorang bernama Bosun tahun 2004. Segitiga resolusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kita memfasilitasi siswa yang berbuat salah dengan membuat keyakinan pada dirinya bahwa dia bisa, bahwa dia mampu. Tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Sampai sini jelas? Jadi yang dimaksud segitiga resolusi ini ya. Pertama, menstabilkan identitas, artinya menstabilkan identitas merupakan sisi dasar dari segitiga resolusi. Tujuannya untuk meyakinkan kegagalan di dalam siswa. Misalkan kasusnya siswa melanggar aturan, kita jangan sampai langsung menyalahkan. Jadi kita buat mereka yakin bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Misalkan bapak juga waktu SD, waktu SMP sering melaksanakan ini, melakukan ini. Dengan demikian siswa tidak akan merasa sendiri, tidak akan merasa malu pada kelakuannya sendiri ya. Akan memperbaikinya sendiri. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya kita harus meyakinkan siswa bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Bukan kita yang menjawab, tapi siswa sendiri yang merasa kalau itu salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah siswa tahu bahwa itu salah, kita harus menanyakan keyakinan ke depannya mau apa. Bagaimana cara merubah perilakunya itu, bagaimana cara merubah yang negatif itu jadi positif dari dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, siswa akan terus dipupuk dengan hal-hal kebaikan karena keyakinan masing-masing tersebut. Mari kita lihat sebuah tayangan video skenario dari Seri Wan sama Riani menerapkan segitiga resolusi.
Ada dua kasus ya, yang pertama yakni introspek, yang kedua Ridwan dalam masalah. Kalau kita sebagai pengukur, kita bisa saja membuat Ridwan misalkan lari menghindari Sukapura atau keliling misalkan. Itu kan tidak akan berdampak apapun ke masa depannya, hanya capek dan malu saja. Karena kan namanya pasti akan semakin kuat lagi. Nah, itu pun pada kasus dia nih. Kalau saya lihat, misalkan penghukum atau yang lainnya, bisa saja membuat dia ini misalkan persiapan WC atau membuat dia ini tiket selama seminggu sendiri. Tapi dengan segitiga restitusi, kita yakinkan bahwa kesalahannya itu tidak hanya dia laksanakan sendiri. Kita pun pernah melakukan hal itu. Dengan demikian, dia akan merasa dia sendiri dan yang tadinya emosional jadi rasional. Iya ya, yang bisa diperbaiki. Dengan lihat sendiri, maka dari itu hal yang negatif bisa positif seterusnya. Juga dengan hukuman, kalau hukuman bisa saja dia jadi dendam. Saja yang tadinya nyontek jadi lebih parah nyontek lagi. Jadi ya, pada kegiatan ini, ketika ada siswa yang berbuat negatif, kita ajak diskusi bersama, tapi jangan ada yang namanya intimidasi atau menjudge. Artinya kita buat diskusi kecil-kecilan bersama, ya, bagaimana cara memperbaikinya. Kita yakinkan bahwa itu tidak satu-satunya dilakukan oleh dia. Kita juga pernah melakukan, orang lain juga pernah melakukan. Mari kita perbaiki bersama. Begitupun pada kasus Ridwan yang sama. Pada kasus Ridwan, saya tanya kenapa dia terlambat, katanya apa? Ridwan intinya jomnya, katanya dia tidur terlalu malam. Tidak langsung saya pun pernah tidur terlalu malam dan kesiangan, dan itu hal yang wajar. Tapi ditanya juga apa alasan tidur terlalu malamnya, katanya main game. Kemudian angkat kedua kita tanyakan itu benar atau salah. Mungkin pasti dia juga langsung menjawab meyakini kalau itu salah. Setelah meyakini itu salah, pasti akan membuat tentang apa yang ketiga kita yakinkan bagaimana cara mengubahnya supaya bangun tidak siang. Kan Ridwan menjawab akan menggunakan roh HP, kemudian dia juga akan tidur secepat mungkin dari belakang dan tidak akan menggunakan waktu yang langsung untuk hal yang negatif seperti game atau materi yang kurang bermanfaat. Itu muncul dari jawaban siswa tersebut. Karena itu akan membuatnya jadi lebih baik lagi. Tapi kalau ini hanya skenario, ya artinya jawaban itu baik. Itu Bapak Ibu, jadi kita sadar dengan masing-masingnya. Jangan sampai kita yang membuat beban mereka, yang menggunakan mereka tapi bukan intuisi dari dalam diri siswa.
Ada yang mau tanyakan? Di materinya. Bisa pun menentunya, misalkan ada yang kurang saat sama tindakan guru selama ini. Penerapan segitiga restitusi ini nanti pengalaman baru bagi kami, termasuk saya di beberapa sekarang. Untuk pada pelaksanaannya mungkin tidak terputus pada materi ya. Jadi materi hanya sekedar itu materi biasa, tapi mungkin di sini lebih menyadarkan diri pada karakter siswa. Yang mungkin siswa yang lebih menyadarkan dirinya pada siswa bahwa kegiatan di lapor itu tidak salah dan tahu jawabannya sendiri itu ya. Jadi secara garis besar begitu Pak, intinya siswa sendiri yang memperbaikinya, sadar diri. Kalau dia sudah sadar pasti depannya harus membaik. Ada dengan hukuman bisa jadi dendam, bisa jadi lebih parah, ya sering lagi. Jadi segitiga restitusi ini bisa dilaksanakan di tiap mata pelajaran apapun ada karena berbeda. Pelajaran tapi segala tingkah laku. Sekali yang mencuri bisa memang segitiga restitusi. Sampai misalnya di lapang celana itu misalkan kurang baik. Bisa saja ketika setelah beres hukumannya dia lebih beringas, lebih munculnya lebih parah lagi, misalkan sampai ke begal dan sebagainya. Tetapi ada juga Pak yang bertanya pada waktu forum diskusi di Sumedang, bagaimana kalau misalkan jauh mahasiswanya tidak sesuai rencana, misalkan tidak sesuai, misalkan namanya dari kalau salah. Nah, kita bisa mundur kembali sedikit, misalkan kan ada 5 posisi kontrol. Kalau yang manajer masih kurang bisa dilaksanakan atau belum bisa kita mundur sedikit dulu ke hukum ya, jadi kalau sudah stabil baru kita ke manajer dan menerapkan segitiga diskusi. Artinya tidak semua siswa bisa kita dapatkan. Cuma kita sebagai pendidik diwajibkan bisa. Mereka Pak ada tamanya. Kalau tidak ada Bapak bertanya, setuju tidak dengan adanya segitiga restitusi? Merasa terbebani tidak? Tidak. Ya, makanya zaman sekarang tidak ada yang kita sebenarnya karena kan bukan dari kita untuk kebaikan kalian sendiri. Kami ada informasi. Sudah pas seperti itu. Kalau cukup untuk para siswa tepuk 2 jempol. Bukan maksud untuk menggurui tapi menyampaikan kembali apa yang saya dapat dari forum CGP ini dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat karena berdasarkan agama satu ayat pun kalau diamalkan bisa menjadi kebaikan dan amal ibadah. Amin ya Allah. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bluetooth device is ready to pair.